Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Khairunisa dari 6A Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen risiko kredit. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya tentang manajemen risiko kredit? Silahkan disimak teman-teman. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa tertentu. Resiko dalam konteks perbankan ini merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko juga dianggap sebagai kendala dalam mencapai suatu tujuan. Dalam rangka meminimalisasikan risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Adapun jenis-jenis resiko pada perbankan syariah, yaitu pertama ada resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategi, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil, dan resiko investasi. Risiko kredit merupakan kebijakan dan strategi bank yang mencerminkan tingkat toleransinya terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan itu menurut Artasa. Nah, pelaksanaan manajemen risiko kredit ini sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasikan sejak awal. Adapun proses manajemen risiko kredit, yaitu dalam manajemen risiko seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material. Satu itu ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bank dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Dalam pengidentifikasi risiko ini meliputi: 1. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala. Kedua, bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank. 3. Itu ada proses identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang banyak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Pengukuran risiko. Sistem pengukuran risiko ini digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan atau portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan kondisi normal maupun tidak normal, yaitu 1. Kecenderungan perubahan faktor-faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu dan toleransinya. Kedua itu faktor risiko secara individual. 3 itu eksposur risiko secara keseluruhan maupun perisiko dengan mempertimbangkan keterkaitan antara risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajiban, dan integrasi data serta prosedur yang digunakan dalam mengukur risiko. 3. Pemantauan risiko. Memantau efektivitas manajemen risiko merupakan bagian integral dari rutinitas pelaporan manajemen
Dalam memantau risiko, bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Keempat itu ada pengendalian risiko. Setelah melakukan 3 proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pemantauan, proses selanjutnya adalah pengendalian risiko. Dalam pengendalian risiko, bank harus bisa memutuskan bagaimana cara menangani risiko tersebut. Adapun proses penerapan manajemen risiko kredit yaitu menurut Rifai dan Rifaizal menjelaskan secara rinci tentang proses penerapan manajemen risiko kredit yaitu sebagai berikut. Pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kedua, Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala setidaknya secara tahunan mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada bank. 3 itu direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan mendukung standar pemberian kredit yang sehat, pemantauan dan pengendalian risiko kredit, dan mengidentifikasikan serta menangani kredit bermasalah. Kedua, kebijakan dan prosedur dan penetapan limit. 1. Kriteria pemberian kredit yang sehat dengan cara bank harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil risiko nasabah. Kedua, bank harus memastikan bahwa kerangka kerja atau mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam pemberian kredit terdapat pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi kredit. Ketiga, bank harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi kredit, di mana limit tersebut dapat berbeda di antara nasabah satu sama lain. Ketiga, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. 1. Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah dan ketepatan waktu membayar. Kedua, sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap jenis risiko transaksi kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan, dan kemampuan bank untuk memantau kondisi setiap nasabah. Ketiga, bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk menyerap potensi kegagalan. Keempat, bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya, serta penyediaan data mengenai jumlah seluruh eksposur kredit. 4. Sistem pengendalian intern. A. Bank harus melakukan kaji ulang terhadap proses penyaluran kredit. B. Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penganggaran kredit bermasalah, termasuk sistem deteksi. Kelima, ada penyitaan jaminan. Nah, jadi itu teman-teman, manajemen risiko dan penerapan proses manajemen risiko kredit. Terima kasih. Assalamualaikum.